Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah. Oh, ya Allah, pidato Bapak ini ya, melambung tinggi ya Pak ya. Bapak, kalau Bapak berpidato di depan rakyat-rakyat Indonesia yang dimana mereka mempunyai IQ rata-rata dan SDM di bawah rata-rata, mereka percaya ya, mereka percaya Pak. Kalau Bapak berpidato di hadapan seperti Mr. RI, Winwan Nur ya, Sis Harapan Masa Depan Suram ya, mereka IQ di bawah rata-rata, mereka percaya Pak. Tapi kami rakyat Indonesia ya, yang mempunyai IQ rata-rata di atas, kami ragu dengan ucapan Bapak. Waduh. Maafkan saya Pak Jokowi. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena banyaknya pengangguran di Indonesia, lalu banyak orang Indonesia itu yang bekerja ke Malaysia. Pihak Malaysia, warga tempatan Malaysia juga sudah menasihati, sudah menyarankan kalau pergi ke Malaysia mencari rezeki yang halal boleh, asalkan memakai peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Akan tetapi saking degilnya orang kita itu masuk secara ilegal ataupun lewat jalur tikus, yang membuat pelik lagi geng. Ini ada yang membela yang konon katanya orang-orang yang macam itu yang ditangkap di Malaysia, lalu orang Indonesia itu menilai orang Malaysia itu jahat. Ini video yang sangatlah hangat geng. Ada 15 wanita Indonesia dan 15 laki-laki Indonesia yang ditangkap oleh imigrasi, dan video ini juga disetit oleh seorang wanita Indonesia yang sekarang itu berada di Malaysia dan ditujukan kepada oknum-oknum ataupun seorang kreator Indonesia yang ngomongnya atau cakapnya itu secara asal-asalan, tak sesuai dengan fakta. Kita simak dulu videonya. Dari 31 orang PMI ilegal terdiri dari 15 wanita, 15 pria. Coba tengok ya, macam mana degelnya bangsa kita ya, Mr. RI ya. Coba tengok ya. Padahal duta besar Indonesia yang ada dalam Malaysia nih ya, Pak Pramono ya, dah memberi peringatan ya, dah bagi warning ya, agar kepada rakyat-rakyat Indonesia jangan datang ke Malaysia. Sebab sektor-sektor pekerja formal dah ditutup kecuali pembantu rumah tangga. Tapi masih tak paham. Tengok, datang juga lagi berduyun-duyun datang ke Malaysia nih, ya. Nih, mana Sis Harapan Masa Depan Suram? Coba tengok nih, ya. Jangan cakap je pandai, ya. Coba tengok di lapangan. Di lapangan tengok, ya. Dan video itu ditujukan kepada salah satu influencer Indonesia yang bernama Winwan Nur. Lepas itu siapa tadi? Misteri dan Ain Harahap. Nah, kenapa dia orang ditujukan kepada itu? Itu adalah salah satu bukti bahwasannya sebenarnya bukan Malaysia yang salah, tapi orang-orang Indonesia sendiri yang degil, yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di Malaysia. Adanya video ini, lalu macam mana tanggapan Misteri tentang hal ini, tentang PMI, pekerja ilegal ini geng? Kita simak dulu video yang berikutnya.
Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk Oke. polemik, bukan untuk memusuhi siapapun. Tolong dicerna dengan akal sehat, dengan pikiran yang dingin, ya. Jangan marah-marah pada saya, apalagi komentar menghina dan membuli saya. Karena Wah. saya hanya memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini dan berdasarkan logika, hukum yang berlaku, dan akal yang sehat. Oke, kalau Anda nggak setuju dengan pendapat saya, boleh. Berikan bantahan Anda, berikan komentar Anda yang sehat dan ilmiah. Jangan menghina saya atau membuli saya. Oke, terima kasih. Nah, ini kakak ini bertanya, kenapa ya banyak orang imigran gelap masuk ke negara saya? Dan dia cakap, yang penting masuknya harus secara sah, secara legal. Ya. Nah, begini jawaban saya. Imigran yang legal itu Anda harus bayar permit dan itu mahal. Ya, perlu uang. Gajinya mau tinggi. Dan yang legal itu susah untuk dieksploitasi karena mereka punya hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Nggak bisa disuruh kerja jam panjang. Ya, kalau kontraknya bilang cakap 8 jam kerja, nggak bisa disuruh dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kerja, nggak bisa. Ya, Anda harus menuruti undang-undang dan kontrak kerja. Itu yang legal. Ya, kalau ilegal itu Anda lebih suka kan? Karena bisa dieksploitasi, jamnya jam panjang, kerjanya berat, gajinya pun bisa murah, ya, syukur-syukur gratis. Ya. Jadi kalau kalian katakan saya yang penting yang resmi-resmi, I don't think so. Kalian lebih suka yang gelap itu, ya. Jujur aja pada diri sendiri, nggak usah drama sama saya tahu, ya. Banyak yang suka sama imigran gelap karena lebih murah lagi, itu. Ya, jadi kembali lagi sama seperti kondisi di Amerika, ya. Lihat ini, tengok, puluhan ribu orang mau masuk negara Amerika Serikat dari Meksiko. Ini di sempadan, ya. Kenapa mereka begitu antusias masuk? Karena ada yang menampung mereka. Di Amerika ada pekerjaan, ada tempat tinggal, dan mereka boleh ditawarkan macam-macam, ya. Meskipun mereka imigran gelap, ada beberapa state yang membagikan driver license, ya, license memandu. Bayangin, ya, hukum pemerintah federasi melarang, ya, siapapun membantu imigran gelap. Nah, ini ada state negara bagian yang membagikan driver license pada orang-orang ini. Ada pertentangan hukum, ya, pusat dengan negara bagian. Tapi tidak ada yang peduli. Semua orang tidak peduli tentang masalah ini. Harusnya toke dihukum. Orang-orang yang melindungi, yang menyediakan rumah juga dihukum. Sebab itu baru bersih negara dari masalah pati. Berlaku di mana aja, di Indonesia, di Amerika, di Malaysia, di Tiongkok, di Singapura, macam itu. Kalau tak hukum toke, tak hukum warga negara yang menyediakan tempat tinggal buat para pati ini, imigran gelap ini, macam mana bisa bersih? Ya, orang pun akan selalu datang karena apa? Hukum tidak ditegakkan, yaitu jawabannya buat kakak, ya. Hukum tidak ditegakkan, khususnya menghukum warga negara sendiri, ya selama itulah pati akan terus datang. Ya, jadi jangan tanya lagi pertanyaan ini macam ini pada saya, karena kalian semua tahu jawabannya, ya. Kalian suka imigran gelap, itu jawabannya, ya. Selama kalian masih suka melindungi, memakai, jangan harap mereka akan pergi, ya. Nah, buat teman-teman semua yang di sana di Malaysia, ya, tolong jangan salahkan saya. Saya ini hanya mengatakan apa yang semestinya. Ini tentang hukum, ya, kepastian hukum dan penegakan hukum. Jangan marah-marah sama saya. Kalau kalian apes ditangkap sama imigrasi, itu karena nasib Anda sedang apes, karena mereka sedang patroli itu, ya. Dan Anda berada di tempat yang salah. Bukan gara-gara konten saya, mereka bukan gara-gara konten saya jadi makin rajin, bukan. Ya, mereka sudah ada jadwalnya sendiri untuk patroli. Kalau ketangkap ya sudah, itu nasib kalian. Jangan marah-marah sama saya gara-gara misteri ini, ya. Jadi buat yang mau ke Malaysia, nih teman-teman yang menonton ini dari Indonesia, tolong jangan ke Malaysia dengan cara ilegal. Kalian akan dieksploitasi, ya. Dan kalau masuk jalur legal, ketahui hak-hak Anda sebagai pekerja imigran legal,
ya. Perlindungannya di mana, komplainnya di mana, Anda harus tahu semua. Gajinya berapa, bagaimana, itu Anda harus tahu, ya. Itu pesan dari saya, dan mohon juga kepada warga Malaysia, tak payah marah-marah, koyak, dan membenci saya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di undang-undang di negara Anda, hukum negara Anda macam mana, dan fakta sebenarnya tentang masalah ini, ya. Kalian tidak bisa mengharapkan Malaysia bersih dari pati kalau kalian sendiri adalah punca dari segala masalah. Wah. Karena kalianlah yang memakai pati. Oke? Itu jawaban dari saya. Tak payah drama, tak payah sinetron. Tentukan sikap Anda sebenarnya maunya bagaimana. Oke? Baru masalah ini bisa clear. Baik geng, karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia dan saya mengalami hal tersebut, apa yang dikatakan misteri geng. Tapi karena saya di Malaysia itu memakai jalur yang resmi, yang legal, bukan ilegal ya geng, bukan lewat kapal tongkang. Banyak sekali yang harus dibenahi dengan perkataan-perkataan misteri ini tersebut geng. Yang pertama itu masalah kontrak dan harga permitnya katanya mahal, tak sesuai dengan gajinya. Salah sangat ini geng, tergantung. Permit itu bermacam-macam geng ya. Ada permit kebun, ada permit ladang, ada permit restoran, ada permit bangunan, ada permit pekerja. Banyak di sana itu banyak, dan harga, maksudnya harga itu time kita bayar kan, itu bayar setiap tahun sekali, setiap tahunnya itu pasti akan membayar kita karena itu surat izin kita kerja atau visa itu ya. Itu bermacam-macam, bukan semuanya itu mahal dan murah, itu tergantung sesuai di bidang apa kalian pekerjaannya itu. Kalau saya itu di bidang yang pekerja berat geng, perkebunan. Saya di perkebunan kelapa sawit. Permit saya itu setiap tahunnya bayarnya hanya 900 ringgit Malaysia. Itu sekitaran 3 jutaan rupiah dalam 1 tahun. Dan apakah susah mendapatkan uang segitu di sana? Tak. Dengan uang segitu, itu kalau kita betul-betul rajin, kita boleh mendapatkan uang 900 sampai 1000 itu 4 sampai 5 hari saja, geng. 4 sampai 5 hari kalau kita rajin. Tapi memang pekerjaannya berat. Kalau masalah time kerja, karena di perkebunan itu saya kira borongan ya, geng, bukan harian, bukan gaji bulan. Jadi kita nak teringin apa, intinya besar kecilnya gaji itu tergantung kita cara bekerjanya itu macam mana. Dan yang penting kita harus jujur, mempunyai tanggung jawab. Insya Allah bos pun juga akan percaya kepada kita. Jadi tak ada bos tuh tengok-tengok, tak ada bising-bising, tak ada. Sebab kita sudah tahu diri sendiri macam mana tanggung jawab kita selagi kita yang pekerjakan. Statement yang kedua yaitu tentang yang kan katanya misteri tadi itu di Malaysia itu yang membutuhkan tenaga kerja yang ilegal. Itu salah. Di Malaysia sana itu sangat-sangatlah ketat, geng. Kalau orang pekerja migran yang ilegal ketangkap oleh imigrasi, yang kena tangkap bukan hanya yang bekerja, tapi bos ataupun toke yang dikerjakan, yang membayar dia, dan juga orang tempatan Malaysia yang memberi penampungan apabila dia orang itu menyediakan penampungan. Jadi semuanya itu ditangkap. Tapi kenapa masih banyak TKI ilegal Indonesia yang bekerja di Malaysia? Itu sebabnya kembali lagi video ke awal tadi, saking degilnya rakyat kita. Kenapa kita rela lakukan hal itu? Sebab mata uang di Malaysia itu lebih besar daripada Indonesia. Maka dari itu orang Indonesia itu lebih memilih bekerja di Malaysia, dan di sana itu nak cari pekerjaan sangatlah mudah sekali. Banyak sangat lapangan pekerjaan di sana. Oke, sekarang tengok dulu video yang berikutnya dari misteri itu macam mana.
Terima kasih atas komentarnya. Teman-teman, konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan Oke. untuk menciptakan permusuhan dan polemik. Dan mohon saya jangan dibully, saya hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya. Ini dari Malaysia ya. Kalau jawaban saya dirasa kurang memuaskan, boleh dibantah, boleh dikomentari dengan sopan, jangan menghina saya ya. Dan saya tidak ada bermaksud untuk menciptakan polemik permusuhan di antara kita semua. Oke. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya, yaitu dia merekrut Bibi ya, pembantu dari Indonesia, dan dia khawatirkan kalau pembantunya kabur ya karena rugi bayar agent. Saya nggak tahu sistemnya di sana gimana. Kalau di Indonesia, kami kalau pakai agent, kami cari agent yang memang benar-benar sudah punya reputasi ya, punya review bagus dan memberikan garansi bahwa bibinya itu adalah orang yang bisa dipercaya, dan kalau kabur ya dalam 1 bulan dia kabur atau pamit atau tidak mau bekerja lagi, mereka akan cari pengganti ya. Kita tak perlu bayar uang jasa agent ya. Di Indonesia semacam itu ada garansi. Kalau kerja di bawah 3 bulan lalu nggak kerasan dia pindah. Tapi mereka tuh kalau pindah bukan kabur ya, mereka itu pamit lalu nggak kerasan mereka bilang, Pak saya mau pindah kerja, Pak saya mau pulang kampung aja gitu. Itu diganti sama agennya, dicariin yang baru ya. Begitu sistemnya. Saya nggak tahu di Malaysia bagaimana. Kalian harus ngomong dong sama agennya kalian. Mereka terima duit, mereka harus berani garansi ya, mereka akan stay atau enggak. Kalau mereka kabur ya agennya harus bantu cariin lagi bibinya ya. Dan mohon maaf, di sana nggak semudah di Indonesia untuk cari bibi ya, karena di sana langka gitu kan, susah ya. Dan saya nggak tahu kenapa, saya ini bingung ya, kenapa di tempatnya kalian di Malaysia itu banyak orang yang kabur dari tempat kalian kerja ya, khususnya para bibi. Emangnya di sana jam kerjanya berapa? Di Indonesia kita pekerjakan mereka paling 8 jam. Kami tak ada sampai hati untuk mempekerjakan mereka dengan jam panjang sampai 12 jam ya. Saya nggak tahu kondisi kerja di sana bagaimana. Kalau kalian pembantunya suka kabur ya, kalian harus tengok cermin macam mana jadi majikan. Jadi majikan baik enggak? Atau jadi majikan yang licik, yang kejam ya. Orang kerja normal 8 jam 1 hari, kalian pekerjakan mereka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Macam mana orang boleh begitu? Itu bukan budak kalian, itu karyawan kalian, itu pekerja kalian, ada hak-hak asasi manusianya. Sekalipun mereka kosong, mereka harus dihormati hak-hak asasinya ya. Kalian janjikan mereka gaji, kalau mereka kerja nggak bisa disuruh 12 jam, 8 jam waktunya. Mungkin kalau dia mau sholat ya Anda harus izinkan sholat, istirahat. Nggak bisa tuh manusia disuruh kerja 12 jam 1 hari. Itu kejam banget itu ya. Jadi kalian harus tengok lah cermin macam mana itu orang-orang yang kerja di tempat Anda selalu kabur. Mungkin Anda cerewet ya, Anda pelit, gajinya kurang. Kalau di sana 2.000 ringgit, Anda bagikan 1.500 ya, pindahlah sana ya. Jadi saya tak bisa jawab kondisi kerja macam Anda yang tahu mengapa mereka kabur ya. Dan kalau Anda cari agent yang bereputasi, bertanggung jawab ya. Dan sekarang cari bibi di sana tidak mudah ya, karena orang-orang juga sudah malas ke negara kalian ya. Karena dihitung-hitung gajinya juga nggak seberapa. Kerja di Jakarta, di Medan, di Surabaya jadi ART juga boleh 3 juta, 4 juta, banyak ya. Mengapa kita harus pergi ke Malaysia untuk gaji segitu? Di Indonesia mau pulang kampung dekat ya, dari Surabaya pulang ke Trenggalek naik travel 150.000 rupiah, 200.000 ya. Nah, kalau kerja di Malaysia begitu jauh, suami ditinggal nanti selingkuh bagaimana ya, anak ditinggal sama ibunya bagaimana ya. Jadi nggak worth it lah kalau gaji cuma 5 juta, nggak worth it buat warga Indonesia kerja di negara Anda. Saran saya mulai sekarang kalian harus kerja semua sendiri, tak payah manja-manja ya. Bibi kami sekarang nggak murah lagi, di Indonesia pun nggak bisa kita murah-murah, karena mereka banyak kerja di Taiwan
Ya, kalau kita pelit, nggak gaji tinggi, 4 juta, 5 juta mereka cakap. Ya, mending saya kerja di Taiwan aja Pak, 10 juta, 12 juta. Saya minta 5 juta kalau boleh. Mereka begitu loh sekarang. Mereka nggak nyebutin mau ke Malaysia lagi, gajinya sama. Ngapain kerja di Malaysia? Ya, itu jawab saya. Oke. Saya yakin 100% geng, AP ini tak pernah bekerja di Malaysia. Jangankan bekerja, mungkin ke Malaysia saja dia belum pernah. Jadi tak tahu kondisi di Malaysia itu macam mana. Jadi AP misteri ini ya, kalau orang itu tak tahu tentang Malaysia, tak payahlah cakap tentang Malaysia. Bukannya saya ini membela Malaysia, itu bukan. Tapi saya hanya memberikan kebenaran. Yang benar kita benarkan, yang salah kita tegur gitu. Jadi jangan sampai nanti ada pro dan kontra. Dan ini kalau dibiarkan boleh menimbulkan kegaduhan antara netizen Indonesia dan Malaysia karena adanya kesalahpahaman. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu Bibi. Bibi itu lari di Malaysia, di Indonesia tak ada Bibi lari katanya ya. Ya, Bibi yang lari itu geng, itu biasanya ya rata-rata itu ada yang direncanakan. Memang sebelum ke Malaysia, sebelum ikut majikan orang di Malaysia itu sudah direncanakan. Ikut majikan itu hanya untuk biar boleh masuk ke Malaysia aja. Lepas itu sampai di sana 2-3 bulan dia cabut lari ke tempat kawannya yang memberikan iming-imingnya tersebut, yang katanya gajinya itu lebih tinggi. Yang kedua yaitu katanya di Malaysia itu susah nak cari bibi. Di Indonesia ini sangat-sangatlah banyak cari bibi, sebab di Indonesia banyak sangat pengangguran. Kalau di Malaysia sana itu sangatlah kurang, pengangguran itu macam tak ada. Sama sana itu semua orang itu macam beraktivitas. Kalau di negara kita, di sekeliling kita itu pun banyak yang pengangguran nih, banyak. Ada kerja, ada, cuman tak setiap hari ada. Jadi kalau ada tawaran kerja gaji bulanan, itunya pasti ramai yang nak. Siapa sih yang tak nak mendapat yang kerja dapat gaji di negara sendiri gitu. Jadi sangatlah salah menurut saya kalau Pak Cik atau AP misteri itu cakap yang seperti itu. Cobalah Pak Cik ya, kamu itu pergi ke Malaysia, buktikan sendiri macam mana, lalu nanti buat konten ataupun membahas pembahasan hal-hal yang macam ini. Jadi jangan hanya karena ada netizen yang berkomentar langsung kamu naikkan yang tak tahu faktanya, nanti takutnya menimbulkan pro dan kontra ataupun kesalahpahaman antara Indonesia dan juga di Malaysia. Saya beri tambahan lagi, kenapa orang itu lebih memilih ke Malaysia kalau sudah tahu gaji di negara lain macam di Taiwan, Hong Kong, Korea, Australia itu lebih besar. Karena ke negara-negara lain itu membutuhkan modal yang tak sedikit. Sementara di Malaysia kita membutuhkan modal yang sangat-sangatlah sedikit. Kalau kita tak punya uang, benar-benar tak ada uang, kita pinjam tetangga, pinjam jiran pun boleh masuk ke Malaysia. Dan tak payah sekolah bahasa. Itulah alasannya orang Indonesia banyak yang memilih bekerja di Malaysia. Semoga semua yang saya ucapkan ini ada manfaatnya, dan apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.